Yoke. Yoke sudah dibantu sama kuasa hukumnya. Kok Kak Kim jadi konco sama FSK? Tidak. Tidak ada. Kecewa nggak Kak Putri jadinya? Kenapa harus kecewa? ITE perbankan apa urusannya sama Nepos? Kalau nggak salah sih postingan gue juga nggak ini ya, nggak terlalu banyak perhatiin postingannya si Yoke ya. Cuma yang dikasih tahu itu adalah dia pernah memposting BI checking kalau nggak salah. Itu yang dibilang itu sih. Kayak nolongin Yoke siapa? Itunya, lawyernya. Siapa nih? Mbak Putri, tapi IG Yoke sering like kakak. IG yang mana Yoke? Aku dengar berita-berita bazar ada yang bilang Anda cepu, Anda bukan cepu ya yang kita cepu-cepuan aja. Bukan gue Beb. Gini, gue tidak mau ada pembenaran, gue tidak mau ada yang tidak mau dibilang berpihak atau berkubu. Ya, di sini gue hanya menjelaskan. Kalau misalkan memang Kim bilang tidak kenal dengan gue dekat, memang betul kita tidak kenal dekat ya. Itu pun gue follow IG-nya Kim itu pada saat kasusnya Yoke gitu loh. Dan Kim pun memfollow balik gue setelah beberapa hari. Thank you. Dia calon mantu segar. Terus sudah gitu kita nggak ada komunikasi juga gitu kan. Nah terus habis itu kita udah tenang dan segala macam gitu kan. Ya akhirnya banyaklah berita-berita yang sebetulnya itu dari Yoke ketangkap itu sampai sebelum Kim speak up itu sudah menyebar gitu loh. Hanya mungkin masih bisa kita tahan gitu. Nah kalau sekarang kan mungkin sudah jadi rancu nih gitu pembahasannya. Makanya mungkin ada yang speak up yaitu Kim gitu. Nah, you have the normal one? This is the normal one. I just took out the filter. Oh, okay. Thank you. Dinner bakaran Umi enggak ah, malas gua. Lagi di cafe favorit. Tuh kakak Amanti dan kakak Misha. Tuh. Ini enak banget kafenya. Setiap hari kita pasti di sini. Kalau nggak pagi gue breakfast, kalau nggak malam gue santai. Oh ya, oke, lanjut lagi ya, gengs ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang Kim itu bersatu sama FS itu salah. Dia sebelum bertemu itu dia sudah menjelaskan ke gue bahwa memang ada hal-hal yang membuat Kim itu amat sangat sakit hati gitu loh dengan omongannya Yoke. Tapi gue sebagai teman pun ya kita nggak boleh manasin gitu loh. Bahkan gue memberikan saran yang baik buat Kim. Sorry ya diganggu ya. Iva. Makan shumai. Hai Bu Keder Jimbo, halo Baim. Baim apa nih? Ini Baim Selatan. Jadi gini loh. Kalau gue itu sistem berteman gue adalah walaupun gue berteman sama kalian gitu loh. Sama si Ade,
Terus si A berteman sama B yang notabene dia musuh gue. Tapi selama si A itu menjaga hubungan baik dengan gue dan respect sama gue gitu loh, tidak mau ikut campur, gue akan menghargai itu. Gue tidak menggiring, kok lo berteman sama B sih gitu, kan lo tahu gue musuhan sama B. Gue gak kayak gitu, karena kenapa, setiap orang itu punya hak gitu loh. Dan kalau dibilang kok Siki malah ke FS gitu kan, malah mau bantuin FS, mungkin itu dia ngerasa adalah cara itu yang bisa mengembalikan nama baik dia pertama. Kedua, membuktikan bahwa apa yang dikatakan sama Yoko itu tidak benar gitu loh. Tapi sebelum dia bertemu dengan FS itu, dia sudah kabaran sama gue ya, dan dia bilang bahwa ini tidak ada kaitannya permasalahan lu dengan FS katanya. Ini gue straight buat Yoke, dia bilang kayak gitu. Dan gue harus menghargai, gue sebagai teman juga gue nggak boleh egois karena dia juga punya hati yang tersakiti gitu loh. Begitupun juga bagaimana gue menyelesaikan masalah gue yang nama gue dibawa-bawa ya kan, yang nama gue dibawa-bawa, yang lantang sekali diucapkan gitu kan gitu ya. Itu pun juga maksudnya gue punya cara gue sendiri gitu. Kita tidak boleh memaksa orang. Makanya gue cuma bilang begini, Beb, apakah kamu sudah memikirkan itu matang-matang? Terus gue bilang sudah memikirkan, Pak, pasti ada yang pro ada yang kontra. Dan ditambah lagi ya gue bilang kalau yang mengerti pasti pro, tapi kalau yang tidak mengerti pasti kontra. Gue bilang gitu. Dan kamu yakin dengan kamu ketemu sama FS ini semua masalah akan selesai? Kalau memang kamu yakin silakan. Aku juga nggak boleh egois gitu. Dan kamu nggak bisa yang ya memang apa tahu aja. Dan memang sometimes kita tidak bisa 1 juta kepala itu kita jadikan jadi satu pemikiran gitu. Tapi kalau misalkan kalian bilang aku nanti berkubu lah atau nggak nanti aku bakal baik, maaf, hidup saya itu punya prinsip. Apalagi kalau misalkan ini sudah menyangkut keluarga, sampai liang lahat pun, sampai liang kubur pun itu tidak akan ada kata maaf. Hanya itu saja. Perkara Kim itu hak dia ya gitu. Sekali lagi itu hak dia, dan bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan itu. Status Kim terakhir kapus. Status Kim terakhir itu, oh iya, status Kim terakhir itu banyak ada yang salah sangka yang katanya gue yang harus minta maaf. Bukan. Jadi ceritanya adalah yang menyebarkan rekaman itu yang harus minta maaf gitu loh ke gue dan ke bokap gue karena udah bawa-bawa nama Jimbo gitu loh. Bukan gue yang harus minta maaf, kan bukan gue yang salah. Hubungan gue sama Yoko masih baik-baik saja. Kan makanya gue bilang kan, gue tetap menunggu klarifikasi Yoko. Uzi kabarnya baik. Dia fokus merawat mami. Kayak apa? Thank you.